Ito, 20,000. Special delivery. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Tutulungan kita. Honey? Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Noli yang sedang menjamret HP di jalan. Setelah berhasil lolos, ia pun menemui wanita cantik yang bernama Esme yang ternyata adalah kekasihnya. Saat mereka sedang menikmati makanan, Noli sadar bahwa kekasihnya mendapatkan paket dari seorang pria yang menyukainya, yaitu si Francis. Namun untuk meredakan suasana itu, Noli pun langsung mengajak Esme untuk melakukan adegan pembobolan lancuy. Keesokan harinya, Noli beraksi lagi. Namun kali ini, ia mengajak Esme sebagai pancingan agar aksi mereka tidak ketahuan. Are you okay, Paul? Yes, I'm... No. No? Bye-bye. Oh, wow. Di malam harinya, mereka bertemu dengan Francis yang langsung menyapa Esme dan Noli dan mengajak kerja di kantornya. Namun Noli menolak, lalu pergi begitu saja, dan hal itu membuat Francis sedikit kesal. Di pagi harinya saat sedang sarapan, tiba-tiba teman Noli datang untuk mengajak menjamret yang hasilnya akan dibagi dua. Noli pun menerima tawaran itu, lalu mereka pun langsung melancarkan aksinya. Namun sayangnya temannya mengkhianatinya dan langsung menusuk Noli. Setelah ke rumah sakit, Esme pun kebingungan cara membayar tagihan rumah sakit yang sangat banyak. Namun ia berkata pada Noli, ia akan berusaha untuk mencari uang untuk membayar semuanya. Saat mau pulang, ia pun melihat poster Francis yang ternyata dia adalah seorang kepala desa. Esme pun mendatangi kantor Francis dan berniat meminta bantuan untuk meminjam uang kepadanya. Di sini Francis justru menawarkan uang cuma-cuma asalkan Esme mau membobol lahan dengannya. Awalnya Esme menolak tawaran itu, tapi karena sedang butuh untuk membayar rumah sakit, akhirnya Esme menerima tawaran tersebut dan mereka pun langsung melakukan pembobolan lancuy. Hah? Setelah menerima uang itu, Esme pun langsung melunasi tagihan rumah sakit dan mengajak Noli untuk pulang ke rumah. Di sini, Noli bertanya dari mana Esme mendapatkan uang itu. Esme hanya menjawab ia baru saja menjual HP-nya untuk biaya pengobatan Noli. Beberapa hari kemudian, saat Noli sedang nyantai, tiba-tiba seorang wanita menghampiri Noli dan mengatakan bahwa dia melihat Esme masuk ke kantor kepala desa yang mana itu kantornya Francis. Sesampainya di rumah, Noli pun langsung bertanya ke Esme tentang hal itu. Namun di sini Esme tidak mengakuinya dan hal itu membuat Noli jadi curiga kepada Esme. Mulong kasi sa akin. Sino man siya? Gago siya! Keesokan harinya tiba-tiba Francis masuk ke rumah Esme dan langsung mengajak Esme untuk melakukan pembobolan lahan. Namun Noli datang dan langsung mengajar Francis, dan di sini Francis berkata bahwa uang yang dia pakai untuk berobat itu semua dari Francis, dan sebagai imbalannya ia pun sudah mencicipi lahannya Esme cuy. Noli pun langsung marah ke Esme dan pergi begitu saja. Nag-enjoy ka ba? Ha? Kasing mahal kita eh. Keesokan harinya ketika sudah mulai reda, Esme menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan itu karena Esme sudah berusaha mencari pinjaman tapi tidak mendapatkannya. Di sini, Noli pun langsung mengajak Esme melakukan pembobolan lahan dengan sangat barbar lagi cuy. Saat Noli di luar, wanita itu pun datang lagi dan wanita itu terus menggoda Noli. Dan akhirnya mereka pun lanjut melakukan pembobolan lahan juga. Di sisi lain, Esme sedang melancarkan aksinya untuk menjamret kalung.
Namun apesnya, ia malah tertangkap dan mereka terlibat perkelahian. Sesampainya di rumah, Noli pun menanyakan luka itu kepada Esme. Di sini Noli pun sadar bahwa Esme benar-benar mencintainya karena sampai mengorbankan dirinya. Akhirnya mereka sepakat untuk melupakan masa-masa itu dan mereka pun lanjut melakukan pembobolan LAN lagi. Keesokan harinya saat Esme sedang mandi, tiba-tiba Francis datang lagi dan mengajak membobol lahan. Tapi Noli yang saat itu sedang bersama wanita lain, ia langsung memergoki Esme dan Francis dan langsung menusuk Francis. Tapi ternyata itu semua hanyalah khayalan Noli, karena sebenarnya Esme tidak melakukan apapun dan justru Esme lah yang terkena tusukan itu. Dan film pun selesai.